Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Shalom. Kita patut bersuka cita sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita datang dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Karena kita tahu bahwa kita datang untuk berjumpa dengan Tuhan, kita mendengarkan suaranya dan kita mau memuliakan Dia lebih dari apapun juga. Mari kita satu dalam doa dan saya menjemput kita semua bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan di antara para Allah. Satu-satunya Engkau Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah mati dan bangkit di sepanjang kehidupan kami, biarlah kami menyatakan bahwa kami milik kepunyaan Tuhan. Engkau hidup di dalam kami dan kami mau hidup terus dekat dengan Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji Engkau Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dengan penuh ucapan syukur Tuhan, sebab kebaikan-Mu selalu baru bagi kami. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa bersorak-sorai bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan, bahwasanya tuh selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin Tuhan. Ya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Kami mau lebih lagi Tuhan, datang di dalam hadirat-Mu dan menikmati segala kebaikan-Mu. Datanglah ke bait-Nya
sama-sama katakan bersyukurlah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Biarlah ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau dekat lebih dengan Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi dari siapapun juga Tuhan. Sebab pengenalan akan Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus Tuhan. Jesus Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Perlindunganku berada dalam-Mu. Walau badai bergelora Tuhan, walau badai bergelora, ku rindu kasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Biarlah ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku.
setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau pujaanku, Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Haleluya, mari kita memaknai kata-kata ini Tuhan. Rinduan, amin Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Hadiratmu di sepanjang hidupku, perlindunganku, berada dalammu. Walau badai bergelora, walau badai bergelora, ku rindu menyatakan kepujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua. Sekali lagi katakan, Kau pujaanku, kekasih, haleluya, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada, Kau tetap ada. Sekali lagi, Kau tetap ada saat semua tiada. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Kau tetap sama, tiada berubah kasih-Mu. Haleluya. Oh, kami menyembah yang hidup, segala kemuliaan, segala hormat bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, ya Yesusku. Kami menyembah yang bernafas memuji-Mu, meninggikan Allah, memuji kebesaran-Mu, meninggikan
segala raja, makhluk sujud menyembahmu dan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Ya Tuhan, Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan sama katakan, ku kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada, Kau tetap ada, Kau tetap ada saat semua tiada. Haleluya, haleluya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah lalu dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada bagi kami tepat pada waktunya Tuhan. Kau senantiasa berjalan bersama dengan kami, memegang tangan kami.
dan tenanglah hati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji lebih lagi bagi Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Beri salam samping kanan kiri, katakan dengan hati bersyukur kita masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Sama-sama katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersekat di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik ya Tuhanku, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersekat di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Haleluya, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia, Engkau baik Tuhan. Haleluya, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Sekali lagi katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya Tuhan. Kebaikan demi kebaikan kami alami dalam hidup ini. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersekat di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, amin. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik Yesusku. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan di pagi hari ini. Karena firman Tuhan itulah yang memerdekakan kita semua. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk pujian yang begitu mengingatkan kami semua bahwa kebaikan Tuhan selalu ada bagi kami semua. Melewati berbagai macam segala macam kendala dalam hidup kami, tapi kami mau tetap katakan Tuhan itu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kini kami sebagai anak-anak-Mu mau duduk di dekat kaki-Mu Tuhan, mau mendengarkan suara-Mu, mau mendengarkan sabda-Mu yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan,
Kami mau seperti rusa yang haus akan rindu hadirat-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagaikan padang gersang kami menanti datangnya hujan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagaikan padang gersang Tuhan, bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, begitupun jiwaku. Tuhan,
Hatiku tak tahan menunggumu. Hatiku tak tahan Menunggumu bagai padang gersang yang menanti datangnya hujan. bagai padang gersang Demikianlah jiwa kami, Tuhan. nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Anak-anak sekolah minggu, mari lipat tangan, kita berdoa. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, berkatilah kami. Kami mau beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan kebenaran. Berkati guru sekolah minggu, berkati kakak pendamping, urapi kami semua supaya kami bersemangat memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, silakan Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kasih-Mu. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami, sebab di luar Engkau tidak ada barang sesuatu apapun yang dapat kami kerjakan, karena Engkau yang bekerja di dalam kami, melalui kami dan oleh kami. Karena itu kami perlu senantiasa Tuhan ada menopang kami, termasuk di dalamnya saat ini ketika kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua supaya kami boleh mengerti dan sanggup melakukan firman-Mu, supaya genaplah kebenaran firman Tuhan yang menyatakan barang siapa yang dengar, mengerti dan lakukan, maka padanya berkat. Barang siapa mendengar, mengerti dan melakukan, bahagia dan sukses ada padanya. Tapi lebih dari semua itu, Engkau berfirman bahwa biarlah setiap daripada kami melakukan apa yang Engkau kehendaki, karena kami mengasihi Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, ini kami semua, kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan juga sebagaimana seluruh rangkaian ibadah hanya untuk memuliakan Tuhan
di atas segalanya. Terima kasih, kemuliaan hanya bagi Kristus, dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap kita yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Ya, shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita? Amin, amin. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di minggu kedua bulan April ini, di hari Minggu ketiga perayaan Paskah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang iman mengusir kekhawatiran, iman yang menaklukkan, iman yang mengalahkan kekhawatiran. Gitu. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang masalah, tentang pergumulan, dan kita tiba pada kesimpulan bahwa tidak ada masalah yang melekat tetap dalam kehidupan orang Kristen. Amin. Pakai bahasanya Ibu Sinta, masalah itu ada kadaluarsanya. Kedaluarsa ya, bukan kada ya, kedaluarsa. Jadi masalah itu ada kedaluarsanya. Karena itu kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup hidupi kebenaran yang bersumber dari firman. Dan hari ini kita belajar tentang khawatir, ya, melalui nats bacaan surat Rasul Paulus yang pertama, 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11. Kita akan membaca bersama-sama secara bergantian. 1 Petrus pasal 5 ya, yang sudah dapat mari katakan amin. Ya, kalaupun ada di layar ya. Saya akan membaca ayat 6, Bapak Ibu membaca ayat 7 sampai pada ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ayat 7. Amin. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11. Amin. Ya. Ayat 10 bagian terakhir dikatakan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Klop firman Tuhan minggu lalu. Tidak ada pergumulan hidup, tidak ada masalah, tidak ada tantangan dalam kehidupan kita, apapun itu kesusahan yang tinggal permanen, pasti berlalu. Amin. Ya. Dan hari ini kita belajar tentang khawatir. Ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan khawatir. Ya. Tadi saya pagi-pagi langsung saya harus ganti semua ini. Saya mencoba menulis dalam secara baku. Ternyata kata khawatir itu yang biasa. Kalau Alkitab tulis khawatir, ternyata yang benar khawatir. Maka kekhawatiran ya begitu. Saya ya mencoba, itu bentuk bakunya, itu hanya sekedar informasi. Tetapi bentuk tidak bakunya khawatir begitu. Ya, oke.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya baca di sini ya. Khawatir itu adalah takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Sekali lagi, takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi kekhawatiran itu adalah takut, cemas, gelisah akan sesuatu yang kita belum tahu di depan. Begitu. Bertolak belakang dengan apa? Trauma. Ya. Kalau khawatir begini, jangan-jangan itu di depan belum tentu toh. Tapi kalau trauma sudah terjadi dan kita bawa itu seakan-akan akan terjadi lagi. Khawatir dengan trauma bertolak belakang. Jadi orang kalau trauma begini, pernah dia jatuh, terselip, maka dia akan bawa terus bahwa saya akan jatuh, saya akan terselip, begitu. Kira-kira seperti itu sederhananya. Jadi apapun yang kita pengalaman-pengalaman traumatis itu adalah sesuatu hal yang sudah pernah terjadi, lalu kita bawa terus, seakan-akan itu akan berulang dalam hidup kita. Begitu. Dan kemudian akhirnya akan kita wujudkan dalam reaksi, tindakan yang kadangkala akhirnya kita harus mencari kompensasi, pengganti begitu. Karena saya mengalami ini, maka ketika itu saya bawa kompensasinya kepada orang lain bisa jadi. Begitu. Tetapi khawatir adalah takut, cemas, gelisah akan sesuatu hal yang belum terjadi ke depan. Jangan-jangan merah, padahal biru. Begitu kan? Ya. Oke. Itu sederhananya begitu. Dari definisi ini, maka khawatir itu adalah sesuatu yang manusiawi. Iya tidak? Iya, karena itu bagian dari emosi kita. Yang menjadi persoalan adalah ketika kekhawatiran itu menguasai kita, menjajah kita, mengikat kita sedemikian, itu yang jadi persoalan. Karena ini bagian dari emosi kita kan seperti orang cemas toh. Iya tidak? Seperti orang gelisah bisa saja. Tetapi menjadi persoalan adalah ketika kecemasan, kegelisahan, ketakutan kemudian menguasai hidup kita. Apa salahnya dengan takut ketinggian? Seperti saya toh, yang selalu saya ulang-ulang, apa salahnya? Kalau saya naik di lantai 3 ruko, saya lihat ke bawah gini, rasa-rasa mau kencing begitu. Tetapi persoalannya adalah ketika takut akan ketinggian itu kemudian menguasai saya. Maka saya tidak akan pernah naik pesawat, saya tidak akan pernah mungkin saja suatu ketika nanti diajak naik ke tempat-tempat yang tinggi. Kalau itu menguasai saya. Maka kekhawatiran sekali lagi hal yang manusiawi. Tetapi menjadi persoalan ketika ini melekat dalam hidup saudara dan saya, mengikat sedemikian, menjajah, ya itu mungkin. Karena kita bicara tentang pertempuran tadi toh, iman yang mengalahkan. Dia berkuasa atas hidup kita. Sehingga hari lepas hari kita jalani dengan pola pikir jangan-jangan. Diliputi kekhawatiran. Iya toh, orang tua bisa saja khawatir terhadap masa depan anaknya tuh. Orang tua yang mana yang tidak khawatir anaknya pergi sekolah ke sana tuh? Jauh-jauh sana, jangan-jangan, iya toh? Iya tidak? Atau ada bapak-bapak yang tidak khawatir dengan anaknya, misalkan pasang pernah merasa khawatir, anak masih SMA pergi sekolah nih, walaupun hidup dalam keluarga kan banyak. Tetapi menjadi persoalan kalau setiap hari pikir, aduh anakku bagaimana, waduh itu yang saya maksudkan dengan kekhawatiran yang menguasai hidup kita. Orang yang berbisnis juga bisa saja khawatir tuh. Aduh bagaimana ya keadaan dunia ini nih. Bulan 4 ini akan banyak persoalan nih. Gitu. Prediksi dan seterusnya. Bisa saja tiba-tiba khawatir. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika khawatir itu menguasai kita. Itu menjadi persoalan. Maka hari ini kita akan belajar
bagaimana melawan kekhawatiran melalui surat Rasul Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11 tadi. Sekali lagi, khawatir itu dimensinya ke depan, belum terjadi tapi sudah takut. Makanya Tuhan Yesus bilang Matius pasal berapa? Pasal 6 ayat 30 berapa itu? 37 kah? 33. Ya. Yesus bilang begini, janganlah hendaknya janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena besok ada punya susah tersendiri. Jadi khawatir itu selalu adalah takut, gelisah, cemas akan sesuatu yang belum terjadi di masa depan. Begitu. Besok hari Senin ada kesusahannya, tapi dari hari Minggu sudah pikir susahnya. Wah, repot. Tiap hari kita akan kemudian dikuasai. Senin besok lagi. Gitu kan? Oke? Ya, oke. Mari Bapak Ibu kita akan buka Alkitab kita slide berikutnya. Bagaimana kita melawan kekhawatiran berdasarkan surat Rasul Petrus pasal 5 ayat 6 tadi. Yang pertama, bagaimanapun, ini prinsip yang Alkitab katakan kepada kita, bagaimanapun dalam setiap aspek hidup ini, termasuk di dalam masalah kekhawatiran ini, kita harus merendahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Merendahkan diri kita kepada Tuhan. Saya baca ayat 6 kembali. Unik ini. Lihat ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara lihat tidak? Ada semacam kontras toh? Kita harus merendahkan diri kita kepada Dia yang berkuasa. Bukan kita tinggi-tinggikan diri kita kepada Dia yang berkuasa. Atau kita buat diri kita seperti seorang jagoan di depan seorang superhero. Lihat, bisa lihat ini? Biasanya begitu kan? Kita buat diri kita seperti seorang jagoan di depan superhero. Dan Tuhan bilang begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kenapa demikian? Mari kita lihat slide yang tadi. Sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan perlu selalu kita miliki dalam segala keadaan, termasuk waktu kita khawatir. Apa hubungannya merendahkan diri di dalam keadaan kekhawatiran? Karena hanya orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidupnya, atas persoalan yang dia khawatirkan. Bahkan sekalipun persoalan itu belum terjadi dan kemudian dia takut akan persoalan itu, dia merendahkan diri, dia mengaku bahwa Engkau berkuasa atas hidup saya. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, mari kita buka. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 4 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sekali lagi unik terjemahan ini tuh, janganlah. Mestinya kan kalau bahasa Indonesia yang benar itu begini, janganlah kamu khawatir. Toh? Atau hendaklah kamu khawatir. Kan ada, kalau bahasa Indonesia yang benar ini, jangan kau khawatir. Atau disuruh, hendaknya kamu khawatir. Iya tidak? Iya. Tetapi kemudian Alkitab bilang begini, janganlah kau khawatir. Pun sekiranya kamu khawatir. Begitu. Jangan kamu khawatir. Tetapi sekiranya pun kamu khawatir, nyatakanlah rupa-rupa khawatirmu itu kepada Allah.
Dan hanya orang-orang yang merendahkan dirinya kepada Tuhan yang bisa melakukan hal ini. Dia bawa semua hal kekhawatirannya di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Amin. Ya, Tuhan terima kasih, hari ini saya khawatir tentang anakku. Iya tuh, hanya perlu kerendahan hati. Bahkan hanya orang-orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, yang berani membicarakan, mengungkapkan segala isi hatinya, bahkan segala kemarahannya, kekesalannya kepada Tuhan. Gitu. Saya berdoa, Tuhan, dalam kejengkelanku dan sakitnya hati ini, saya bla 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 bla, begitu. Ya. Karena hanya orang-orang yang rendah hati yang mengaku di hadapan Tuhan bahwa Tuhan tahu tentang dirinya. Begitu. Siapa kita, Dia tahu. Begitu. Slide berikutnya. Ya. Jadi sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan perlu selalu kita miliki saat kita hidup diliputi kekhawatiran. Dengan kita merendahkan diri, kita mengaku bahwa tangannya yang kuat akan bekerja dalam ketidakmampuan saya, dalam kelemahan saya, dalam kekhawatiran saya, sehingga akhirnya saya dapat mengatasi apa yang saya khawatirkan itu. Amin. Yo. Sekali lagi, bapak yang mana tidak khawatir tentang masa depan anaknya? Tetapi kalau setiap hari kita bawa kekhawatiran itu tentang masa depan anak kita, itu baru namanya penjajahan. Orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, dia percaya, Tuhan, bahwa Engkau pemegang masa depan. Allah kita itu alif dan ya toh, alfa dan omega toh, al awal wal al akhir. Allah itu di luar waktu. Allah kita, Yesus Kristus Tuhan, Mesias yang ilahi itu, dia melintasi waktu. Bukan hanya ada dulu, bukan hanya ada sekarang. Tuhan Yesus sudah ada di depan sana. Dia yang awal, yang akhir, tiada berkesudahan. Dia di luar waktu. Karena dia ilahi begitu. Jadi mau apa lagi? Tinggal datang bicara kepada dia. Dengan kita merendahkan hati juga kita alami berkat Tuhan seperti janji tadi. Bahwa pada waktunya akhirnya Tuhan akan mengangkat saudara dan saya. Meninggikan saudara dan saya yang telah merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk perkara-perkara yang dia khawatirkan. Amin. Amin. Ya, sekali lagi ayat 6 bilang, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya, kamu diangkat pada waktunya, engkau dibebaskan, engkau dimerdekakan dari apa yang engkau khawatirkan. Jadi perkara yang pertama, bagaimana supaya kita menang atas kekhawatiran? Mari rendahkanlah hati kita, rendahkanlah diri kita, datanglah kepada Dia yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Amin. Jangan sudah dikuasai khawatir tidak pernah datang. Iya tuh. Itu sombong tuh. Dan orang sombong menempatkan dirinya sebagai musuh Tuhan. Begitu. Makanya ada lelucon toh. Iblis itu Alkitab bilang karena sombong ditendang keluar dari surga. Orang Kristen belum masuk surga sudah sombong. Begitu. Oke. Yang kedua, dalam kekhawatiran kita harus selalu eling lan waspodo. Itu bukan bahasa Yunani. Senantiasa waspada dan senantiasa sadar
di tempat lain Alkitab pakai kata waras. Begitu. Waras. Ya betul. Maka dalam konteks kejawen ya Pak Dwi ya, Ronggo Warsito. Ya ini bukan ini hanya semua ini sekedar informasi. Dalam syairnya dia meramalkan bahwa kita akan masuk kepada suatu zaman yang penuh dengan kekacauan, zaman yang disebut dengan zaman edan. Zaman yang gila, semua orang, bukan semua orang, bahwa akan terjadi masa keadaan ya. Maka hanya ada dua pilihan, mau tetap waras atau ikut-ikut gila. Ya kalau kita hubungkan sedikit dengan Rasul Paulus menulis kepada Timotius bahwa pada masa akhir akan timbul rupa-rupa kesukaran. Karena mulai disejabarkan nih, orang cinta uang, cinta dirinya, suka bertengkar, tidak ada rasa hormatnya, tidak tahu terima kasih, menjadikan perkara-perkara rohani itu bukan sesuatu hal yang diinginkan, yang dirindukan. Nanti baca tentang surat Rasul Paulus kepada Timotius tentang ciri zaman akhir. Orang sudah tidak greget untuk perkara-perkara rohani yang seperti kita pelajari waktu di hari Jumat barusan lewat Pak Budi. Tidak ada haus dan laparnya akan perkara-perkara rohani. Dan jangan sampai kita ada dalam keadaan itu. Tapi puji Tuhan, pun kalau kita ada dalam keadaan itu. Hari Jumat kita belajar tentang kering. Tetap Alkitab memberi jawaban kepada kita. Yohanes pasal 7 ayat 37, 38. Siapa-siapa yang haus, mari datang kepadaku. Percaya kepadaku seperti firman Tuhan bilang, maka padanya akan mengalir aliran air kehidupan. Memang ayat itu bicara tentang Roh Kudus. Tetapi kemudian Roh Kudus diberikan kepada kita, maka ayat itu bicara tentang karunia-Nya. Siapa-siapa yang haus, siapa-siapa yang lapar, dan siapa-siapa yang percaya kepada Alkitab, dari orang itu akan mengalir karunia-karunia Roh Kudus. Amin? Iya. Oke. Membangun kewaspadaan dan kesadaran. Selain kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita juga perlu terus ada dalam sikap berjaga-jaga dan tetap sadar dalam keadaan khawatir sekalipun. Perlu itu. Slide berikutnya. Setiap saat, seperti bacaan tadi ya, kita harus membangun kesadaran dan kewaspadaan. Karena lawan kita, ya, Alkitab dengan tegas mengatakan lawan kita bukan tetangga, bukan mertua, bukan bapak gembala atau ibu gembala atau sesama majelis atau mungkin rekan bisnis, bukan. Alkitab jelas bilang begini, lawanmu. Makanya Alkitab itu pakai kata lawan, sebenarnya kata setan itu diablo itu artinya lawan. Kebalikannya begitu. Seperti kata anti, ya, anti Kristus, jadi kebalikannya. Jadi kata arti dari sesungguhnya itu kata setan, diabolos, ya, lawan. Jadi sekali lagi Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa lawan kita iblis. Ayat 8 bilang begini, dia berjalan berkeliling, diumpamakan seperti singa yang terus memperdengarkan aumannya. Ayo ikut. Wih, khawatirlah engkau. Anakmu bagaimana? Masa depanmu, bisnismu, pernikahanmu. Gitu toh? Iya tidak? Iya. Tapi puji Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa dia mencari orang apa? Yang dapat. Kalau saya tidak mau ditelan. Ya, iya tidak? Yang dapat ditelannya.
yang dapat dipengaruhi, yang dapat dikuasai, yang dapat dihembuskan padanya bisikan-bisikan. Maka dia terperangkap. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu kewaspadaan. Kita perlu senantiasa ingat Tuhan. Waktu auman lawan kita itu, dia mengaum di telinga kita. Bahaya kok. Ya tuh. Lalu kita bisa membedakan. Ini intimidasi. Ini bisikan-bisikan. Ya. Seperti terekspresi tuh dalam nyanyian tuh. Zaman sekarang berjagalah. Apa itu pada waktu kabarnya itu? Ya, zaman sekarang berjaga. Ingat dunia sana sini kedengaran banyak kabar. Itu. Suatu kali ada yang datang, Pak Gem, wih, nanti tuh akan terjadi gelap 3 hari Pak Gem. Ini sudah dianukan ini gini. Hari saya bilang kita tunggu saja harinya. Dan sudah lewat 1 minggu tidak ada gelap 3 hari. Kalau saya ikut waktu itu hampir saya mau stok. Paling tidak Indomie 1 karton, Aqua beberapa gelas, 3 hari gelap Iya tuh? Ya gitu. Oke. Setiap saat kita harus membangun kesadaran dan kewaspadaan. Senantiasa ada dalam keadaan waras. Bahkan untuk berdoa saja kita perlu waras. Karena Alkitab bilang begitu, apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Lalu lanjutannya, jadilah tenang. Kata tenang itu diterjemahkan dari kata jadilah waras. Supaya kamu bisa, ternyata untuk berdoa pun kita perlu waras. Persoalannya kalau kita tidak waras itu kita terjemahkan dengan kata gila toh. Sama dengan kita tidak suka bilang begini, stres. Karena selalu kita berpikir bahwa stres itu gila sudah itu. Sizo seperti jalan. Tidak. Bukankah dalam hidup kita ada waktu di mana kita mengalami tekanan toh? Ada dalam hidup kita mengalami khawatir toh. Tapi jangan dia menjajah menguasai kita. Karena itu setiap saat kita harus membangun kesadaran dan kewaspadaan. Karena lawan kita iblis selalu mencari-cari kesempatan yang terbaik untuk menyerang kita. Ditiup-tiupkannya kepada saudara dan saya kekhawatiran-kekhawatiran. Bahkan tidak jarang kekhawatiran-kekhawatiran yang ditiupkan di telinga, yang diaumkannya itu dengan fakta-fakta. Iya, dengan fakta-fakta. Lihat kok, ini perbandingannya begini. Maka ketika kita tidak sadar, ketika kita tidak waspada, kita akan mencari solusi atas persoalan itu, atas fakta yang terjadi itu dengan jalan yang salah. Maka terjadilah seperti antinya penggadaian. Selesaikan masalah dengan masalah baru. Iya tidak? Karena kita tidak waspada. Iya. Bayangkan saya kalau ada persoalan lalu kita lari ke dukun menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Iya tuh. Sembuh di tangan kanan, sakit di tangan kiri. Ya. Kekhawatiran bisa menjadi celah di mana iblis masuk dan melancarkan serangannya bagi saudara dan saya. Karena itu kita harus selalu eling dan waspada. Matius 26 ayat 41 bilang apa? Doa jaga-jaga. Doa bicara tentang hubungan toh. Berjaga-jaga itu bicara tentang salah satunya adalah ketika kita baca, duduk renungkan. Ibrani pasal 12 ayat 3 bilang apa? Mari arahkan pandangan kita kepada Yesus. Mari fokus kepada Yesus
yang menanggung bantahan sedemikian, penderitaan sedemikian dari orang-orang berdosa, supaya saudara dan saya tidak menjadi lemah. Buka dulu Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 12 ayat 3. Bagaimana agar tetap ada dalam keadaan waspada, dalam keadaan berjaga-jaga? Ibrani pasal 12 ayat 3 bilang begini. Ingatlah, anamnesis, zikir, zikra, kata ingat itu, le zikra. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu tidak menjadi lemah, bahkan berputus asa. Atau kita balik begini, supaya kamu dan saya, supaya saudara dan saya tidak menjadi lemah, supaya saudara dan saya tidak ada dalam keadaan putus asa, mestinya engkau dan saya mengarahkan pandangan, senantiasa ingat kepada Yesus yang bahkan Dia pun menderita. Amin. Amin. Iya tuh. Tuhan juga bilang, kita sudah belajar minggu lalu bahwa setiap orang yang mau beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan akan menderita aniaya. Aniaya termasuk di dalamnya ketika saudara dan saya mengalami tekanan sedemikian ketika kita berusaha untuk menghidupi kebenaran. Karena itu berjaga-jaga dan senantiasa waspada supaya kita bereaksi atas kekhawatiran, mencari solusi dengan benar. Amin? Amin? Ya. Karena sesudah itu nanti ini kita masuk lagi di masalah khawatir. Minggu lalu saya belajar tentang itu, makanya sekarang saya ulang-ulang. Saya percaya pasti lewat. Saya percaya persoalan tidak ada yang akan tetap. Dia ada masa kadaluarsanya, begitu terus. Ulang-ulang terus ini, hari-hari ini. Oke. Yang ketiga. Slide berikutnya. Milikilah keteguhan dalam iman. Ini bagian kita nih. Bagian kita. Tapi sekalipun ini yang menjadi bagian kita, jangan takut. Karena Dia sendiri yang bekerja di dalam kita. Dia yang memampukan kita. Oke? Bahwa iblis lawan kita itu bisa menggunakan kekhawatiran kita untuk terus-menerus melancarkan serangan dan menjatuhkan iman kita. Maksudnya gini, sudah kita menang, nanti ada lagi. Ya tidak? Ada saja lolos di sini, oh dia jaga di sana. Maka iman kita perlu senantiasa, ini bagian kita ini, untuk terus buat percaya. Tapi percayalah juga bahwa apapun yang saudara dan saya lakukan, berupaya untuk menguat-nguatkan diri kita, membangun kepercayaan. Seperti Daud ketika peristiwa di Ziklag. Pulang-pulang, anak istri dibawa lari orang. Perkampungan dibakar. Anak-anak istri pasukannya yang lain juga dibawa lari. Bahkan sadisnya, sadis. Kalau orang timur bilang sialnya, dalam kesedihan yang begitu memuncak di setiap bapak-bapak yang anak istrinya dibawa lari, Daud juga, mereka menyalahkan Daud. Mereka mengarahkan telunjuknya kepada Daud. Kalau kita dramakan itu, Daud mau bilang begini, hehehe, istrimu dibawa lari orang, anakmu dibawa lari orang, harta bendamu dirampas, saya juga bro. Begitu. Nanti pulang baca di 1 Samuel atau 2 Samuel tuh, Ziklag tuh. Kan Daud kan lari dengan pasukannya toh, dikejar-kejar Saul toh, begitu. Dikejar-kejar bapak mantu ini. Tuh. Lalu kemudian menyeberang ke Filistin. Dia pikir ada jawaban di sana. Ini juga pelajaran bagi saudara dan saya. Jangan pikir bahwa jawaban ada di luar Tuhan.
Seperti pepatah yang mengatakan, kadangkala rumput tetangga lebih hijau. Tidak tepat deh. Tidak cocok. Tapi yang saya mau bilang begini, kadangkala kita berpikir, kita tergoda untuk melangkah keluar, seolah-olah solusi ada di sini. Ya, waktu Daud melangkah keluar, sesaat memang seolah-olah ada jawaban. Orang membanggakan Daud, wah ini mi jagoan nih. Tapi tetap Daud dianggap bukan bagian. Jadi jangan coba-coba Bapak Ibu. Jangan pernah coba-coba seperti Daud. Seolah-olah dia menjadi bagian di situ, diterima sedemikian. Tidak, tetap tidak dianggap. Walaupun diberi wilayah yang namanya Ziklag untuk menjadi pemukiman mereka, tapi terbukti kemudian Ziklag dirampok. Pemukiman mereka dibakar, anak istri dibawa lari. Dan karena duka cita yang mendalam, orang-orang yang mengikuti Daud sekali lagi mengarahkan telunjuknya, ini karena salahmu. Hei, sama-sama bro, kita sama-sama menderita. Dan memang biasanya begitu. Maka keadaan subuh-subuh datanglah Bugem. Bah, oh ya, kita harus, wah ini menyemangati nih. Jangan pernah kita melakukan, walaupun bukan begitu bahasanya, melakukan seperti orang-orangnya Daud. Dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam pergumulan, kadangkala yang paling asik yang kita lakukan adalah menunjuk. Itu mi juga kau pak, kau lihat mi, anakmu ini rapornya merah semua. Ya tidak. Lalu istrinya bilang, dia merah karena kau tidak masak. Apa hubungannya? Karena begitu, waktu kita ya kita menjadi seperti si jahat itu yang selalu menunjuk-nunjuk, mempersalahkan. Bukankah pendakwa itu adalah si iblis? Tapi puji Tuhan kita punya pengacara toh? Ya, Yesus. Dan Roh Kudus, Parakletos. Yesus itu Parakletos. Dan Roh Kudus adalah Parakletos yang lain. Oke? Tapi apa yang terjadi atas Daud? Alkitab mencatat begini. Lalu Daud mengambil keputusan, membuat dirinya kuat, membangun kepercayaannya kepada Tuhan. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu kalau baca di Mazmur pasal berapa itu? 43. Mengapakah kau gelisah hei batinku? Oke, kita cari dulu ya. Ini berdasarkan pengalaman Daud tuh. Ada yang dapatkah? Mengapa? Sebentar, mengapa? Ya, ada Mazmur 42, Mazmur 43, 42 ayat 5, ayat 11. Mazmur 43 ayat 5, coba buka. Mazmur 43 ayat 5. Mazmur 43 ayat 5. Mengapakah engkau tertekan? Mengapakah engkau gelisah? Mengapakah engkau khawatir hai jiwaku? Unik nih. Saya bicara dengan diriku. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita belajar tentang Allah Tritunggal, sebelum segala sesuatu ada, kan ada masa paling ujung sana hanya Allah yang ada tuh. Iya tidak? Belum ada langit dan bumi, belum ada semua, pokoknya belum ada. Jadi Allah kita tidak sunyi. Karena lihat, mestinya kita tidak akan pernah dihinggapi kesunyian. Tapi persoalannya kadang-kala kita sunyi di tengah-tengah orang rame. Makanya mari belajar dari Daud. Daud bilang begini, mengapakah engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah? Lalu dia bilang begini, berharaplah kepada Allah. Ini begini, ini bicara tentang
saya menguatkan diri saya. Begitu. Pokoknya tenang bro. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah, bergantunglah, andalkan Allah. Karena tidak jarang pikiran kita dan perasaan kita seperti ada ya toh, ada hal yang bertolak belakang di sana. Pikiran kita yang diisi kebenaran firman kemudian menguasai kita. Oh, firman Tuhan bilang begini, lalu perasaan kita bilang begini, tapi kenyataannya begini ya. Seperti orang yang berdoa, waktu dia berdoa, saya percaya bla 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 bla, amin. Pas buka mata lihat kenyataan, berbeda. Tetapi kembali di atas, berharaplah kepada Allah, percayalah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Maka engkau akan melihat pertolongannya dan engkau akan menaikkan syukur kepadanya. Itu sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Kenapa? Karena dia menyatakan pertolongannya. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa banyak perkara memang dalam hidup kita yang bisa saja membuat kita khawatir. Dan kekhawatiran itu adalah memang juga kita tidak ada yang kebal. Tetapi hari ini kita belajar jangan sampai dia menguasai hidup kita. Sehingga kemudian akhirnya mematikan iman, percaya, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan. Karena itu 3 perkara kita sudah belajar. Ya. Mari rendahkan diri kepada Tuhan. Kemudian senantiasa berjaga-jaga, waspada. Dan buat dirimu, buat diri kita masing-masing untuk kuat. Mungkin dalam bahasa sederhananya saya mau bilang, seperti orang yang selalu bilang kepada dirinya, kuat-kuat kok, kuat-kuat kok. 1 langkah lagi. Nah, ini kalau yang 1 langkah lagi ini saya belajar dari Ibu Yudit. Jadi gini, Allah itu kan maha tahu. Kalau kita bicara tentang posisi seolah-olah dia ada di atas, kita yang jalan. Lalu kita yang berjalan ini kita tidak tahu bahwa sejenak lagi kita akan masuk pintu jawaban. Ya kan kita tidak tahu toh, karena kita tidak bisa sampai ke sana. Tapi dia yang maha tahu, yang melintasi waktu ini, dia tahu bahwa ayo nak, sekali langkah 1 kali lagi langsung kau masuk di pintu solusi. Persoalannya karena kita tidak tahu, tinggal 1 langkah lagi masuk pintu solusi langsung kita balik kiri, cak pergi. Dan itu ada ilustrasi orang menggali itu yang kirim-kirim di WA itu ada kan orang dia gali apakah itu kartun, dia gali-gali begini, gali-gali belum tuh, gali-gali, lalu dia kasih tinggal temannya di sebelah, 1 kali pacu langsung dapat. Seperti itu. Mari buat diri kita kuat. Berharaplah kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita bikin diri kita kuat. Ayo Dani, kuat-kuat kok. Tapi jangan seperti 1 kali ini cerita terakhir. Ada bapak yang dorong-dorong kereta begitu kan. Anaknya, bayinya begitu. Dia dorong, lalu bayi ini menangis. Tunggu istrinya masuk ke toko, tidak keluar-keluar begitu. Ya katakanlah bapak ini Joni, karena tidak ada nama Joni di sini toh. Pak Joni lagi pergi soalnya. Lalu bapak ini, Joni sabar kok, Joni sabar kok, Joni sabar, sabar kok Joni. Lalu orang lihat-lihat begini, dia bilang, wih betul-betul bapak itu bisanya dah tabah begitu dia kasih tahu anaknya dalam kesabaran. Lalu bapak itu bilang begini, anak saya bukan nama Joni, saya yang Joni, saya lagi menguatkan diri saya supaya tetap kuat. Seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mau berdoa.
Sebelum berdoa mari kita nyanyikan satu pujian dulu, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak akan tinggalkan, Dia pernah tinggalkanku, setia. Berharap dalam Yesus. Mari nyanyikan pujian ini dari awal, kita bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia takkan tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Karena Engkau menyertai kami, maka kami percaya kami sanggup menjalani pengiringan kami di kolong langit di muka bumi ini terhadap-Mu. Seperti Engkau menyertai umat Israel di padang gurun sampai kemudian mereka masuk ke tanah perjanjian. Seperti Daud yang begitu yakin akan penyertaan-Mu sekalipun dalam lembah kekelaman, dalam lembah bayang-bayang maut, dalam lembah pergumulan. Seperti Musa yang meminta penyertaan-Mu untuk memimpin Israel di padang gurun. Demikianlah kami. Horiata sangkaryapas. Engkau janji bahwa Engkau akan menyertai kami senantiasa. Sanggupkan kami saja Tuhan untuk memberi diri kami disertai oleh-Mu, sehingga kami akan senantiasa menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang dalam hidup ini. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dimuliakan. Ini kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, bahwa kami perlu senantiasa untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, hidup dalam kewaspadaan, berjaga-jaga, dan menguatkan kepercayaan kami kepadamu melalui doa, melalui persekutuan sebagaimana saat ini, melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu Roh Kudus, Engkau sendiri yang mengurapi kami,
supaya perkara-perkara itu boleh kami hidupi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman-Nya, dan biarlah dalam kehidupan kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Ya, kita akan memberikan kurban syukur kita. Sebelum itu nanti dengan penuh kasih Mother pimpin kita di dalam doa. Haleluya, mari kita berdoa. Segala puji, hormat serta syukur kami naikkan kepadamu Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang masih peliharakan kami hingga sampai pada hari ini. Kami masih boleh beribadah. Ini semua adalah kasih karunia yang Engkau masih berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami mau datang kepadamu, kami berdoa, kiranya Engkau curahkan berkat-Mu atas jemaat-Mu di GBI. Pada pagi hari ini kami sudah mengikuti ibadah, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Bahkan pada pagi hari ini kami mau membawa korban syukur kami, kiranya Engkau mau terima sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepadamu. Bahkan Tuhan, bila ada saudara-saudara kami yang belum sempat untuk memberi persembahan pada pagi hari ini, Tuhan Engkau berkati juga mereka, agar di hari-hari yang akan datang mereka akan dapat juga melakukan apa yang menjadi persembahan syukur. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami semua pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Ya, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah
akan mendengarkan pengumuman, tapi sebelum itu ada jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Boleh bangkit berdiri. Ya. Ya, jikalau tidak ada, kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada multimedia dipersilakan. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, senang sekali rasanya kami dapat menjumpai Anda di minggu kedua di bulan April ini. Masih dengan tema iman mengatasi pergumulan hidup. Kekhawatiran merupakan hal yang manusiawi dan dapat dirasakan oleh siapa saja di dalam kehidupannya. Hal ini tentunya dapat menguras tenaga, melemahkan iman kita, dan juga mencuri damai sejahtera. Akan tetapi kita harus mewaspadai dan berjaga-jaga dan melawan musuh yang tidak kelihatan ini dengan cara merendahkan diri di hadapan Tuhan, sadar dan berjaga-jaga, serta memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Bersama saya, Michael Bryan, akan menyampaikan informasi kegiatan Bethel dalam sepekan. Dan inilah Bethel News. Bergabunglah dalam ibadah Mesbah Keluarga Gabungan 1 dan 2 yang akan diadakan pada hari Rabu 17 April pada pukul 7 malam di Rumah Doa. Tuan rumah keluarga Bapak Beniham dan keluarga Ibu Koni Noya. WL oleh Ibu Desi Berhitu, musik Bapak Johannes Agus, dan firman Tuhan oleh Bapak Johannes Agus. Latihan musik diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam di Rumah Doa. Mesbah Keluarga 3 diadakan pada hari Jumat 19 April pukul 7 malam di Rumah Doa. Tuan rumah keluarga Ibu Sincetan, WL Ibu Vivi Limowa, musik Ibu Yonce Lomelia, dan firman Tuhan oleh Ibu Linawati Hanapi. Bagi rekan-rekan pemuda, bergabunglah dalam ibadah Bethel Youth setiap hari Sabtu pukul 7 malam di Rumah Doa. Pelayan Youth tanggal 20 April adalah sebagai berikut. WL oleh Saudari Cecilia Mantong, musik oleh Saudara Henry, dan firman Tuhan oleh Saudari Widya Ningsih. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 21 April adalah sebagai berikut. WL Bapak Hari Kohang, singer Saudari Jenny Peter dan Saudari Bernika Abigail, musik Bapak Beniham, Bapak Vincent Wijaya, Saudara Gabriel Hosang, dan Saudara Benes Mawisu. Multimedia Bapak Yance Dompe, doa persembahan oleh Ibu Yongce Lomelia, Aser Bapak Ibu Susantos Chandra, dan Bapak Ibu Agustinus Bida. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi. Pelayan Bethel Kids tanggal 21 April adalah sebagai berikut. WL Kakak Widya, pendamping Kakak Cecilia, musik Kakak Oviana, firman kelas kecil Kakak Murti, firman kelas besar Kakak Lydia, pendamping Kakak Mary dan Kakak Yuka, kameramen Kakak Marcel, dress code guru dan pendamping memakai baju biru. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 17 April Ibu Linawati Hanapi dan Ibu Yulianti. Tanggal 18 April Bapak Alfred Benchcliffe Raymond. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Happy birthday. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur,
diakonia, dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Penin di nomor 7417004041 atas nama Yongche Plumilia atau Daniel Ruruk. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Demikianlah Battle News untuk minggu ini. Saya Michael Bryan mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan, Bapak Gembala? Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Minta maaf sebenarnya Pak Gem yang berdiri sini, tapi dia mempercayakan sesuatu dan lain hal yang sudah tahu, mungkin bisa senyum-senyum saja dan dukung dalam doa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kami kecurian, dan yang dicuri itu satu kantong persembahan yang ada waktu minggu lalu. Karena kebetulan bendahara tidak datang, jadi tanggung jawab kami untuk memegang persembahan tersebut. Dan biasanya setiap awal bulan itu persembahan persepuluhan itu ya biasanya agak banyak, dan sempat waktu hilang itu kami tidak tidur dengan Pak Gem, tetapi saya bersyukur bahwa ada jaminan firman Tuhan katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Sepanjang malam saya bilang, Tuhan tolong, saya hanya bisa memuji Tuhan itu sekitar jam 12 kira tidak bisa tidur. Saya hanya ambil gitar, memuji Tuhan, menyanyi, menyerahkan segala sesuatu, dan sekalipun agak lama dan saya bisa tidur, akhirnya saya bisa tidur. Hanya saya bilang ketenangan itu saya hanya dapatkan dalam Tuhan. Dan untuk kronologis mengenai kejadian yang terjadi, mungkin nanti selesai ibadah, kalau ada yang bertanya saya akan sampaikan. Ya, sempat kami dengan Abi dimarahi sama Pak Gem karena memang kami kadang-kala lalai. Biasanya hari Minggu setelah ibadah itu dihitung, tapi karena satu dan lain hal kami tidak bisa, kami tidak hitung. Akhirnya subuh-subuh saya sampaikan sama Pak Gem, kalau bisa jangan kita saling menyalahkan, mari kita bersatu hati menyerahkan persoalan ini ke dalam tangan Tuhan. Karena jujur saya tidak bisa tidur, apalagi dari beberapa orang kami sempat tanya tentang persepuluhan itu. Bagi kami ya bukan suatu hal yang mudah. Sebagai bentuk tanggung jawab kami atas kelalaian itu, kami berusaha juga untuk kami akan gantikan. Dan saya minta mungkin yang sama sampaikan kepada Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang minggu lalu memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, tolong sampaikan kepada saya sebentar. Mungkin setelah selesai ibadah, mungkin ada yang memberikan persembahan yang minggu lalu dalam mungkin dalam bentuk nama inisial saja, nanti sampaikan dan tolong jumlahnya berapa. Untuk mengenai persembahan kolektan itu mungkin kami akan sesuaikan dengan setiap setiap minggu. Jadi ya saya percaya ini firman Tuhan tadi itu sebenarnya saya hanya bilang luar biasa Tuhan, bahwa kami percaya bahwa selama ini juga Tuhan yang memelihara. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu apa yang kami alami, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi perlu kerjasamanya dari Bapak Ibu Saudara semua. Jadi yang memberikan persembahan persepuluhan atau persembahan syukur bisa menyampaikan kepada kami, karena sudah 3 orang yang sudah menyampaikan kepada kami. Terima kasih. Ya, itu mungkin saja pengumuman tambahan. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
kuasa segala raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka perbuatanmu, ku kasihi. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Sebab janjimu ya dan amin. Engkau mengikat perjanjian dengan dirimu sendiri. Terima kasih, kami bersyukur, kami boleh beribadah. Kami memuji dan memuliakan Tuhan dan kami percaya hanya oleh anugerah-Mu semata puji dan sembah kami berkenan di hadapan-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk kami kembali menghidupinya. Kami percaya karena Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai, pasti kami sanggup. Terima kasih. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Namun sebelum kami berpisah, Tuhan, mari berkati kami semua. Berkat bagi orang-orang beribadah. Dan yang lebih utama, berkat bagi orang-orang yang akan diutus kembali dalam hidupnya untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik melalui hidup, tindakannya, perbuatannya, dan perkataannya. Karena itu layakkanlah hamba-Mu menjadi saluran berkat, supaya kami boleh menerima berkat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembalilah dalam hidup. Arahkanlah senantiasa hati dan pikirmu kepada Tuhan. Ingatlah senantiasa bahwa Ia berkuasa mengontrol segala sesuatu dalam hidup kita. Karena itu senantiasa rendahkanlah hatimu kepada tangan kuat kuasanya, supaya bertindak, dan pada waktu Tuhan Ia akan mengangkat saudara dan saya. Berjaga-jagalah senantiasa, waspadalah senantiasa, kuatkan dan teguhkanlah iman kita kepadanya. Angkatlah kedua tanganmu, terima berkat, kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia, damai sejahtera itu tercurah atas kita semua hari ini, bahkan sampai Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai. Salam sehati.